Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini saya akan menjelaskan 11 tempat tinggal jin yang dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jin bersarang di beberapa tempat yang menjadi rumah dan singgasananya. Dari berbagai hadis, ada sekitar 11 tempat yang menjadi sarang jin. Untuk diketahui, jin adalah makhluk tersembunyi yang tidak terlihat oleh manusia. Dulu, bangsa jin menduduki beberapa tempat di langit dan kerap mendengar berita-berita dari Allah. Namun, setelah diutusnya Nabi Muhammad, mereka tidak bisa lagi mendengarkan kabar dari langit. Nenek moyang bangsa jin ialah iblis, yang dahulunya bernama Azazil. Bangsa jin yang tunduk kepada perintah iblis, inilah kemudian disebut dengan setan. Sebutan setan tak hanya diperuntukkan kepada jin yang mengikuti iblis, tetapi juga bangsa manusia yang diperbadai oleh setan. Adapun wujud jin disebutkan memiliki tanduk. Ada yang berukuran kecil seperti lalat, ada yang memiliki sayap, dan sebagainya. Jin dapat melihat manusia, namun sebaliknya, manusia tidak dapat melihat wujud mereka. Bangsa jin memiliki jenis kelamin seperti halnya manusia, yaitu laki-laki dan perempuan. Mereka juga berkembang biak. Mereka mati sebelum hari kiamat, kecuali iblis yang umurnya ditangguhkan oleh Allah. Untuk diketahui, bangsa jin bisa menyukai tempat-tempat sepi yang tidak dihuni oleh manusia. Mereka bertempat tinggal di rumah kosong, gedung tak berpenghuni, lautan, lembah tempat kotor, termasuk lubang-lubang yang ada di muka bumi. Berikut tempat-tempat bersarangnya jin. Yang pertama, toilet. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya tempat buang air ini dikerumuni setan. Hadis riwayat Ahmad. Toilet menjadi tempat favorit bangsa jin. Allah berfirman kepada iblis, tempat tinggalmu adalah kamar mandi, WC atau jaban. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pohon-pohon yang orang-orang bisa buang air di dekatnya, ini didiami oleh setan. Maka jika salah seorang dari kalian masuk tandas atau toilet, hendaklah membaca, ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan perempuan. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, para nabi bersabda, jika kamu bisa, janganlah menjadi orang yang pertama masuk pasar dan yang terakhir keluar pasar, karena pasar adalah tempat berkumpulnya setan dan di sana mereka menancapkan benderanya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, rumah kosong atau bangunan tak berpenghuni. Jin akan bertempat tinggal di rumah-rumah kosong atau bangunan tak berpenghuni. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibaca surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Apabila salah seorang di antara kalian hendak tidur, maka hendaknya membersihkan dengan mengibaskan ujung sarung 3 kali, dan apabila hendaknya berdoa, Nabi bersabda, apabila seorang memasuki rumahnya dan berzikir kepada Allah dengan membaca basmalah,
Tatkala masuk dan makan, setan akan berkata kepada kawan-kawannya, "Kalian tidak mendapatkan tempat menginap dan makan malam di rumah ini." Dan jika ia masuk namun tidak membaca basmalah, setan akan berkata kepada kawan-kawannya, "Kalian mendapatkan tempat menginap." Dan jika ia tidak membaca basmalah sebelum makan, niscaya setan akan berkata, "Kalian mendapatkan tempat menginap dan makan malam." Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, lubang. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian kencing di lubang." Mereka bertanya kepada Qatadah, "Apa yang menyebabkan dibencinya kencing di lubang?" Qatadah menjawab, "Dikatakan bahwa ia adalah tempat tinggal jin." Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kelima, kuburan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Semua tempat di bumi ini adalah masjid, dapat digunakan untuk sholat atau bersujud, kecuali kamar mandi dan kuburan." Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Yang keenam, kandang unta. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian sholat di kandang-kandang unta, karena di sana terdapat setan. Sholatlah di kandang domba, karena domba itu membawa berkah." Hadis riwayat Muslim. Bangsa jin memiliki jenis kelamin seperti halnya manusia, yaitu laki-laki dan perempuan. Mereka juga berkembang biak. Mereka mati sebelum hari kiamat, kecuali iblis yang umurnya ditangguhkan oleh Allah. Untuk diketahui, bangsa jin bisa menyukai tempat-tempat sepi yang tidak dihuni oleh manusia. Mereka bertempat tinggal di rumah kosong, gedung tak berpenghuni, lautan, lembah tempat kotor, termasuk lubang-lubang yang ada di muka bumi. Berikut tempat-tempat bersarangnya jin. Yang pertama, toilet. Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya tempat buang air ini dikerumuni setan." Hadis riwayat Ahmad. Toilet menjadi tempat favorit bangsa jin. Allah berfirman kepada iblis, "Tempat tinggalmu adalah kamar mandi, WC atau jaban." Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya pohon-pohon yang orang-orang bisa buang air di dekatnya, ini didiami oleh setan. Maka jika salah seorang dari kalian masuk tandas atau toilet, hendaklah membaca, 'Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan perempuan." Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, para nabi bersabda, "Jika kamu bisa, janganlah menjadi orang yang pertama masuk pasar dan yang terakhir keluar pasar, karena pasar adalah tempat berkumpulnya setan dan di sana mereka menancapkan benderanya." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, rumah kosong atau bangunan tak berpenghuni. Jin akan bertempat tinggal di rumah-rumah kosong atau bangunan tak berpenghuni. Nabi SAW pernah bersabda, "Janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibaca surat Al-Baqarah." Hadis riwayat Muslim. Apabila salah seorang di antara kalian hendak tidur, maka hendaknya membersihkan dengan mengibaskan ujung sarung 3 kali, dan apabila hendaknya berdoa, Nabi bersabda, "Apabila seorang memasuki rumahnya dan berzikir kepada Allah dengan membaca basmalah, tatkala masuk dan makan, setan akan berkata kepada kawan-kawannya, 'Kalian tidak mendapatkan tempat menginap dan makan malam di rumah ini.' Dan jika ia masuk namun tidak membaca basmalah, setan akan berkata kepada kawan-kawannya, 'Kalian mendapatkan tempat menginap.' Dan jika ia tidak membaca basmalah sebelum makan, niscaya setan akan berkata, 'Kalian mendapatkan tempat menginap dan makan malam.' Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, lubang. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian kencing di lubang." Mereka bertanya kepada Qatadah, "Apa yang menyebabkan dibencinya kencing di lubang?" Qatadah menjawab,
Dikatakan bahwa ia adalah tempat tinggal jin. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kelima, kuburan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, semua tempat di bumi ini adalah masjid, dapat digunakan untuk sholat atau bersujud, kecuali kamar mandi dan kuburan. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Yang keenam, kandang unta. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian sholat di kandang-kandang unta, karena di sana terdapat setan. Sholatlah di kandang domba, karena domba itu membawa berkah. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, lautan. Dari Jabir berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di lautan. Dari sana dia mengirim pasukannya untuk membuat fitnah, mengacau atau membencanai umat manusia. Maka siapa yang lebih besar membuat bencana, dialah yang lebih besar jasanya, terhormat di kalangan mereka. Hadis riwayat Muslim. Yang kedelapan, lembah. Dari Ibnu Mas'ud berkata, pada suatu malam kami bersama Rasulullah, lalu kami kehilangan beliau, lantas kemanapun mencari dia di lembah-lembah dan enggang-enggang. Kami mengatakan, Rasulullah telah diculik. Maka kami pun tidur malam dengan sejelek-jelek malam yang suatu kaum bermalam dengannya. Tatkala tiba waktu pagi hari, tiba-tiba dia datang dari arah Harah. Maka kami mengatakan, ya Rasulullah, kami kehilangan Anda dan kami mencari Anda, namun kami tidak menjumpai Anda. Lantas kami bermalam dengan sejelek-jelek malam yang suatu kaum bermalam dengannya. Mendengar ucapan tersebut, maka Rasulullah menjawab, datang kepadaku seorang yang mengundang dari kalangan jin. Maka aku pun pergi bersamanya dan aku membaca Al-Quran kepada mereka. Hadis riwayat Muslim. Yang kesembilan, tempat-tempat maksiat. Dari Anas bin Malik, iblis telah bertanya kepada Allah. Katanya, wahai Tuhanku, engkau telah memberikan anak Adam tempat kediaman untuk mereka berteduh dan berzikir kepadamu. Oleh itu, tujukanlah padaku tempat kediaman untukku. Firman Allah, tempat kediamanmu adalah di dalam tandas. Wahai Tuhanku, engkau telah berikan anak Adam berkumpul di atas masjid. Manakah pula tempatku berkumpul? Tempatmu berkumpul ialah di pasar-pasar, pesta pusat, membeli-beli kelab malam, tempat hiburan, serta majelis-majelis maksiat. Yang ke-10, tempat antara panas dan teduh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, apabila salah seorang berada di tempat yang terbuka atau di tengah matahari sedang bersinar, lalu bayangan yang meneduhi bergerak sehingga sebahagian dari dirinya terletak di tempat panas dan sebahagian lagi di tempat sejuk, maka hendaklah dia berdiri meninggalkan tempat itu. Yang ke-11, pohon atau benda keramat. Khalid dan Walid radhiyallahu anhu pernah diperintahkan Nabi untuk menghancurkan Uzza, pohon keramat yang disembah orang musyrik jahiliyah. Setelah Khalid bin Walid menebang ketika pohon yang dikeramatkan di tempat itu dan membantai setiap orang yang membaca menghalanginya, dia menghadap Nabi. Dia bersabda, kembali kamu ke belum melakukan apapun. Khalid pun segera kembali. Tiba-tiba banyak orang naik ke bukit. Mereka memanggil-manggil, wahai Uzza, wahai Uzza. Khalid pun mendatanginya. Ternyata ada wanita telanjang, rambutnya terjuntai, di atas kepalanya ada pasirnya. Khalid dengan sigap menusukkan pedangnya sampai dia mati. Setelah diceritakan kepada Nabi, dia bersabda, itulah Uzza. Hadis riwayat An-Nasi dalam Sunan Al-Kubra. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Itulah 11 tempat yang disukai jin atau rumah-rumah jin. Dan marilah kita jauhi 11 tempat itu. Semoga bermanfaat.
Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.